Assalamualaikum, terima kasih sudah klik video ini. Gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga selalu sehat, bahagia, dan tentunya diberi kelancaran rezeki, amin. Sosok ibu adalah seorang wanita yang tentu saja melindungi dan juga selalu menyayangi anak-anaknya dalam kondisi apapun. Namun, sayangnya teman-teman, dalam kasus yang akan kita bahas kali ini, ya tidak percaya, tapi ini memang terjadi gitu ya. Ada seorang ibu yang dengan tega dan secara sadar dia melenyapkan nyawa anak kandungnya. Bahkan ia membiarkan tubuhnya itu begitu saja di dalam kamar. Lantas mengapa hal ini bisa terjadi? Langsung aja yuk kupas tuntas di channel Rikaro. Eka Saryuni atau biasa dipanggil dengan nama Eka merupakan seorang ibu muda yang berusia 26 tahun. Ia tinggal dengan keluarganya di kota Wonocolo, Surabaya, Jawa Timur. Suami Eka berinisial R. Eka dan R ini sudah menjalani pernikahan siri sekitar 5 tahun lamanya. Dan atas pernikahannya tersebut, mereka dikaruniai 2 orang anak yang masih kecil. Satu di antaranya berinisial Ado, masih berusia sekitar 5 bulan. Untuk kesehariannya sendiri, Eka ini merupakan ibu rumah tangga, ya dengan kesibukannya mengurus 2 anaknya. Sedangkan R, sang suami, ia bekerja di sebuah perusahaan pelayaran. Oleh karena itu, dikarenakan sibuk dengan dunia kerjanya, sang suami ini sangat jarang menyempatkan untuk pulang ke rumah. Terkadang ia hanya pulang di hari Sabtu dan Minggu saja. Selain tinggal dengan suami dan kedua anaknya, ternyata Eka juga tinggal bersebelahan dengan ibunya yang sudah tua. Dan diketahui terkadang ibunya Eka ini sering kali membantu mengurus kedua anak Eka yang masih kecil tersebut. Menurut keluarganya, Eka dikenal sebagai sosok seorang ibu yang sangat mudah marah. Ia temperamental, emosian, bahkan sering kali dia melakukan tindakan kekerasan kepada kedua anaknya. Tidak tanggung-tanggung, jika sang buah hati merengek, Eka ini dengan kejam selalu memukul, mencubit tangan anaknya itu sampai bagian kulitnya menjadi biru. Bahkan yang paling parahnya lagi, Eka ini juga kerap menyiksa sang ibu jikalau ibunya itu lalai dalam mengerjakan pekerjaan rumah. Menurut ibu Eka, ternyata bukan hanya Eka saja nih yang sering melakukan tindakan kekerasan. Bahkan suaminya ini pun juga seringkali melakukan hal yang serupa kepada kedua anaknya. Pernah pada suatu hari di saat Ado menangis di lantai 2, ayahnya ini sama sekali tidak menengok anaknya tersebut. Bahkan ia hanya membiarkannya selama berjam-jam di dalam kamar di lantai 2. Dan teman-teman, tidak pernah disangka hal mengerikan ini pun terjadi. Pada hari Selasa, tepatnya tanggal 21 Juni 2022 sore hari, di saat Eka ini memandikan Ado. Ado, sang bungsu, kala itu terlihat sangat rewel dan dia tidak mau dimandikan. Merasa kesal dengan kelakuan anak bayinya itu, selesai dimandikan, Eka kemudian langsung membawa Ado masuk ke dalam kamar untuk disiksa. Saat di dalam kamar, Eka langsung tanpa berpikir panjang membanting tubuh Ado sampai tengkurap dan tidak berdaya. Bahkan yang paling parahnya lagi, Eka ini terus-menerus memukuli buah hatinya itu di bagian punggung sampai pada akhirnya Ado pun tak bernafas lagi. Panik melihat Ado ini sudah meninggal, Eka bingung dan tidak tahu harus berbuat apa. Kemudian ia pun hanya mendiamkan tubuh Ado sampai pada akhirnya mulai membusuk di dalam kamarnya. Pada hari Kamis di tanggal 23 Juni 2022, di saat neneknya Ado ini masuk ke dalam kamar dan berniat akan memberikan susu kepada Ado, dia pun kaget karena melihat kondisi Ado sudah dalam keadaan meninggal dan tampak mulai membusuk. Dia lantas menyalahkan anaknya yakni Eka, dikarenakan di dalam rumah tidak ada orang lain selain Eka.
Melihat ibunya yang sangat menyudutkan dirinya, Eka ini pun malah mengancam akan mengakhiri hidup ibunya juga kalau ibunya ini sampai berani membocorkan hal tersebut kepada siapapun. Lalu teman-teman, segera di hari yang sama, Eka kemudian bergegas pergi dari rumah dengan membawa sang kakak ya, anak yang satunya lagi. Sedangkan tubuhnya Ado ini dia titipkan kepada ibunya itu. Lalu di tanggal 24 Juni 2022, ternyata Eka ini memutuskan membawa anak pertamanya yang masih kecil itu untuk berlibur ke Yogyakarta, menghadiri sebuah pesta yang diselenggarakan oleh perusahaan di mana tempat suaminya ini bekerja. Namun teman-teman, pada tanggal 25 Juni 2022 malam hari, dikarenakan sudah tidak kuat dengan aroma bau busuk dari tubuh cucunya ini, sang nenek pun memutuskan untuk melaporkan kejadian pembunuhan tersebut kepada warga dan kemudian dilanjutkan kepada pihak kepolisian Wonocolo. Mendapatkan laporan kejadian mengerikan seperti itu, beberapa anggota dari Polsek Wonocolo pun dia langsung bergegas mendatangi rumah Eka untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Dan saat di sana, polisi menemukan keadaan tubuh Ado ini memang sudah membusuk dan mengeluarkan bau tajam. Bahkan seluruh tubuh Ado sudah membiru hingga tidak bisa dikenali lagi. Tubuh Ado pun kemudian dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi lebih lanjut. Nah, menurut dokter forensik, Ado ini meninggal karena mendapatkan serangan benda tumpul atau berupa kepalan tangan juga di bagian kepala dan juga punggungnya, teman-teman. Dan di hari yang sama, tepatnya di tanggal 25 Juni, beberapa jam setelah sang nenek ini melaporkan kejadian pembunuhan tersebut, pihak kepolisian setempat pun langsung melakukan penangkapan kepada tersangka Eka yang pada kala itu sedang asyik berlibur di Gunung Kidul, Yogyakarta. Saat dilakukannya penangkapan, Eka sama sekali tidak melakukan perlawanan. Bahkan di sana dia mengaku bahwa kejadian pembunuhan itu murni hanya dilakukan oleh dirinya sendiri dan suaminya sama sekali tidak mengetahui kejadian tersebut. Dan saat dilakukan interogasi lebih lanjut di kantor polisi, Eka mengaku bahwa motif dia melakukan pembunuhan tersebut hanya karena ia tersulut emosi setelah mendengarkan tangisan dari anak usia 5 bulan itu yang terus-menerus dan tidak berhenti. Dan teman-teman, atas semua perlakuannya, Eka pun kini resmi dinyatakan bersalah atas tuduhan penyiksaan anak dan juga pembunuhan anak dengan kekerasan. Ancaman hukuman penjara yang akan diterima Eka yakni selama 15 hingga 20 tahun. Tubuh Ado pun kini sudah dimakamkan pada hari Minggu di sebuah pemakaman umum yang berlokasi tidak jauh dari rumahnya. Dan seketika setelah kasus ini diliput oleh beberapa media, kasus ini pun akhirnya menjadi viral dan banyak netizen yang menanggapi bahwa perlakuan dari ibunya ini benar-benar sangat bejat dan tidak masuk akal. Oke, demikianlah kasus yang bisa dibilang sangat keterlaluan ya teman-teman. Bayi atau anak kecil tentu saja tidak bisa menyampaikan apa yang dirasakan, seperti rasa sakit atau lapar gitu kan. Mereka hanya bisa menangis dan juga rewel. Tetapi sekali lagi di sini saya tidak pernah bermaksud untuk menjudge, dan yang pasti menjadi seorang ibu itu tidaklah mudah. So, hargai dan berilah mereka perhatian. Dan teman-teman, silahkan kalian sampaikan pendapat di kolom komentar dengan kasus ini, yang tentunya dengan bahasa yang sopan ya. Ingat untuk selalu hati-hati dan waspada. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Bye!